Kalau semua tugas diserahkan ke AI, lalu apa bedanya kalian dengan mesin? Mana perjuanganmu sebagai mahasiswa untuk memahami dan berpikir kritis? Menggunakan AI untuk membantu menyusun proposal skripsi umumnya itu diperbolehkan, asalkan tetap memperhatikan beberapa hal yang penting. Yang pertama, pendampingan dan ide awal. Dapat memberikan ide-ide awal, membantu memperjelas topik, memberi saran mengenai teori, kerangka penelitian, memberikan masukan terkait metodologi yang sesuai. Namun, proses pengembangan dan penulisan ini tetap harus dilakukan oleh peneliti agar lebih otentik dan sesuai dengan pemahaman serta arah penelitian yang diinginkan. Yang kedua, etika dan keaslian. Dalam penggunaan AI, pastikan hasilnya bukanlah salinan langsung. Karya tulis akademik harus mencerminkan pemikiran orisinal dan analisis mendalam dari penelitian kita sendiri. Gunakan AI sebagai alat bantu, tapi tetap pastikan seluruh konten yang diajukan adalah pemahaman sendiri dan bebas dari plagiarisme. Yang ketiga, bimbingan dengan dosen. Konsultasikan penggunaan AI dengan dosen pembimbing. Sebagian dosen mungkin punya pandangan berbeda mengenai penggunaan AI dalam tugas akademik. Persetujuan dosen, kamu bisa menggunakan AI untuk membantu beberapa tahap dalam penyusunan skripsi. Misalnya dalam penyusunan literatur atau struktur kerangka pikir. Juga bisa membantu dengan efisiensi di beberapa bagian tertentu. Tetapi, peran utama peneliti dalam memahami materi, melakukan analisis kritis, mempresentasikan temuan, tetap tidak tergantikan. Ada beberapa jenis yang bisa membantu dalam berbagai aspek penyusunan proposal skripsi, mulai dari pengumpulan referensi hingga analisis data. Berikut contoh-contoh AI yang dapat membantu. Mahasiswa wajib save video ini. Yang pertama, untuk pencarian referensi dan literatur. Teman-teman bisa menggunakan Google Scholar. Pun sebenarnya bukan sepenuhnya AI, tapi Google Scholar itu menggunakan algoritma yang cerdas untuk mencari artikel akademik yang relevan dengan kata kunci yang kalian masukkan. Ini juga bisa membantu menemukan sumber terpercaya dengan cepat. Misalnya teman-teman menggunakan ResearchRabbit. Ini membantu mencari artikel akademik berdasarkan tema atau topik tertentu, serta memberikan rekomendasi artikel yang lebih relevan. Yang kedua, AI untuk pengolahan literatur. Teman-teman bisa menggunakan Zotero atau Mendeley. Keduanya adalah alat pengelola referensi yang dibantu oleh fitur berbasis AI untuk mengorganisir literatur, menyimpan kutipan, dan membuat biografi. Dan juga bisa mengelompokkan literatur yang relevan dengan berbagai topik yang ada. Atau misalnya teman-teman menggunakan EndNote-Click. Nah, dengan fitur AI ini, teman-teman bisa menyimpan, mengelola, dan memberikan akses cepat ke artikel PDF yang kamu temukan secara online. Yang ketiga, AI untuk membantu menulis dan mengedit. Teman-teman bisa menggunakan ChatGPT. Seperti di sini, dapat membantu menjelaskan teori, struktur dasar proposal, atau bahkan memberikan saran tentang bagaimana menyusun kalimat dan parafrase. Kalian juga bisa menggunakan ChatGPT untuk brainstorming atau mengeluarkan ide-ide, poin-poin utama, serta menyempurnakan draft yang sudah ditulis. Selanjutnya bisa juga menggunakan Grammarly. Alat ini sangat membantu dalam memeriksa tata bahasa, memberikan saran perbaikan gaya bahasa. Grammarly juga bisa digunakan untuk memastikan tulisan teman-teman bebas dari kesalahan ejaan sesuai dengan bahasa akademik. Atau bisa juga menambahkan Quillbot. Hal ini dapat membantu merapikan kalimat atau memberikan alternatif ungkapan. Quillbot itu sendiri bisa berguna untuk memastikan kalimat lebih jelas dan sesuai dengan gaya bahasa akademik. Yang keempat, AI untuk analisis data dan statistik. Teman-teman bisa menggunakan IBM SPSS statistik, alat analisis statistik yang digunakan oleh fitur cerdas untuk memproses data dalam penelitian kuantitatif. Atau bisa menggunakan JASP, software analisis statistik yang juga memiliki fitur AI untuk mempermudah analisis data kuantitatif dan kualitatif. Orange AI, Alat ini menggunakan machine learning AI untuk analisis data dan visualisasi. Orange AI cocok untuk penelitian yang memerlukan analisis data besar dengan algoritma yang canggih. Yang kelima, AI untuk visualisasi data. Dengan bantuan AI Tableau ini, teman-teman bisa memvisualisasikan data dalam bentuk grafik atau diagram, membantu dalam menyajikan hasil analisis secara visual. Bisa juga menambahkan Power BI. Alat dari Microsoft ini juga memiliki fitur AI untuk menyusun laporan data dengan tampilan yang lebih profesional. Yang keenam, AI untuk pengolahan proyek. Notion and Trello. Menggunakan AI ini sederhana untuk mengelola proyek. Keduanya membantu dalam mengatur timeline, to-do list, dan milestones untuk menyusun proposal atau skripsi agar tetap on track. Sebaiknya, mahasiswa menggunakannya sebagai alat pendukung, bukan pengganti untuk melengkapi pemahaman dan mengembangkan pemikiran mandiri dalam studinya. Hasil dari AI harus dipahami secara mendalam dan tidak boleh sekedar disalin saja. Menjaga originalitas dan etika akademik adalah hal yang utama. Konsultasi dengan dosen tentang penggunaan AI sangat penting agar tetap sesuai dengan standar akademik dan perlindungan data pribadi juga perlu diperhatikan. Gunakan AI untuk mempercepat proses, tetapi tetap berkomitmen pada belajar mandiri agar pemahaman dan keterampilan berkembang secara baik. Seperti itu. Terima kasih.